bikin kandang dari 2022 bulan 3 ya, beres semua itu di tahun 2023. 1 tahun. jadi jadi benar-benar nyicil gitu ya. Dombanya udah nyampe. Ya udah saya TF waktu itu, ternyata ketipu dari situ. 8 juta hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas, saya asli dari Brebes, Jawa Tengah. Dan kebetulan kandang saya di Lebak, Banten ya. Jadi Lebak, Banten ini perbatasan dengan Bogor, dekat Jasinga, dan perbatasan dekat juga ya, bukan perbatasan dekat juga dengan Tangerang, dekat juga dengan Serang. Jadi kita di tengah-tengah di Lebak, Banten ini. Awal mula saya mendirikan peternakan ini atau ya kandang inilah ya, itu awal mulanya berawal dari, dulu kan ini saya cerita dikit sebelumnya. Dulu kan saya kerja ya, kerja sebagai sales promotion boy ya, SPB lah ibaratnya, di salah satu perusahaan. Nah, di situ saya dulu itu orangnya nggak neko-neko gitu, yang ibaratnya kayak punya uang dikit saya beli baju, beli ini, enggak. Cuman waktu itu emang punya target pengen beli motor ya, motor L15 lah, kayak gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah kesampaian dan itu udah lunas cicilannya bla bla bla. Nah, setelah lunas, gaji saya berikutnya itu saya tabungin. Terus ditabungin, tabungin. Terus ada aja gitu keperluan. Ditabungin habis, ditabungin lagi habis. Dan akhirnya saya tekatin bener-bener ini nabung, bener-bener buat nabung. Kayak gitu. Mikirnya saya nggak bakal mikir punya usaha kandang ini ya. Jadi mikirnya ya nabung-nabung aja, pokoknya nabung buat masa depan gitu lah. Alhasil itu tabungan saya udah terkumpul sekitar 30 juta. Dan itu 30 juta itu langsung saya punya kepikiran ya, saya langsung kepikiran gimana ya kalau misalnya 30 juta ini saya DP-in mobil gitu. Nah, kebetulan kan waktu itu saya punya impian juga nih. Jadi selain motor tersebut, saya punya impian juga pengen beli mobil Toyota, yaitu dua merek, dua tipe ya, Toyota Rush dan Innova Reborn waktu itu. Nah, saya sampai kepikiran apa saya DP-in Rush aja nih gitu kan. Karena kalau misalnya Innova Reborn kan terlalu mahal ya. Dan Rush ini mungkin saya ambil yang harga 300 jutaan tuh yang lumayan bagus lah ya, ibaratnya seriesnya. Nah, setelah saya pikir-pikir, oke udah mateng, saya bakal ambil mobil ini. Saya sampai udah ngomong sama keluarga, sama orang tua saya, Pak ini saya mau ambil mobil, ada tabungan 30 juta, kira-kira oke nggak? Oke, nggak apa-apa, asal bisa bayar katanya. Dan kebetulan saya juga orang yang biasa aja ya, sederhana, bisa dibilang orang tua saya ya orang biasa aja, kayak orang biasa lah yang nggak punya gitu loh ya. Dan kebetulan saya ngomong kayak gitu, bapak saya bilang seperti itu, ya nggak apa-apa, yang penting itu kan duit kamu, terserah kamu, dan kalau bisa bayarnya gitu. Nah, oke tuh, setelah itu mungkin ya nggak langsung saya cari-cari tahu dealernya, enggak, tapi saya masih di situ, oke lah, masih kerja biasa aja. Selang sebulan tiba-tiba ada teman saya nawarin atau ngasih saran, Jas kamu kenapa nggak ini apa namanya, ternak domba aja, usaha ternak domba lagi bagus tuh kayak gitu. Karena teman saya ini kan peternak juga ya di kampungnya. Ini teman saya sekaligus mentor saya ya, itu orang Brebes juga sama, saya juga sering sharing sama dia. Dan akhirnya setelah saya pikir, lah emang ternak domba apa untungnya gitu, apa apa bisa menghasilkan kayak gitu, terus duitnya itu dari mana untungnya, kan saya nggak tahu tuh waktu itu. Nah, setelah saya dijelasin ternak domba itu seperti ini, keuntungannya dari sini-sini, dan dia pun jelasin juga pahitnya kalau misalnya dombanya kayak gini, pahitnya kayak gini, karena kan ngurus makhluk hidup. Oke, akhirnya saya mikir lagi nih, jadi bingung. Nah, tapi
setelah saya pikir-pikir, alhasil ya, setelah saya pikir-pikir alhasil, saya lebih milih ke ternak domba. Jadi duit yang 30 juta itu yang tadinya mau buat mobil, itu saya gunain buat ternak domba. Nah, singkat cerita, eh, saya bekerja lagi nih seperti biasa dan alhamdulillah waktu itu ada bonus, saya dapat duit ya sekitar 5 jutaan dan posisinya saya belum punya kandang waktu itu. Tapi saya tertarik dengan salah satu kambing ya waktu itu. Nah, saya kambing PS sama Jawa Randu yang gede-gede tuh yang tinggi-tinggi. Nah, saya bilang sama teman, ini kalau misalnya saya mau ternak kambing kayak gini gimana? Sul, kan namanya Samsul ya. Nah, terus kata dia, kalau kambing jangan deh, lebih baik. Karena kambing dari segi pengurusannya susah, terus segi pakannya agak susah. Cuacanya juga dia susah, nggak secepat domba menyesuaikan. Nah, alhasil daripada saya ngurus kenapa-napa karena saya pemula, oke, saya tinggalin. Dan akhirnya saya mantepin bener-bener itu domba ya. Waktu pertama kali domba yang saya taksir itu adalah domba merino yang ibaratnya saya lihat di TikTok itu lucu gitu, bulunya sampai muka gitu. Nah, saya udah punya bayangan tuh, ih kayaknya keren nih kalau saya jalan-jalan ke keliling desa bawa-bawa domba merino gitu. Akhirnya yang duit 5 juta bonusan itu saya beliin domba merino waktu itu. Dan posisinya setelah saya beli domba merino itu saya belum punya kandang dan saya titipkan ke saudara saya yang udah punya kandang. Kandangnya kandang biasalah kayak kandang orang yang di kampung tuh kayak gimana ya. Itu saya titipkan, selang 2 bulan merino ini udah besar, yang tadinya cuma umur 4 bulan ini sekarang jadi besar kayak gitu. Setelah itu, setelah merinonya besar, nah dari situ saya yakin, wah kayaknya saya udah sreg nih ngurus domba. Merino ini sudah besar ketika udah ditinggal 2 bulan. Nah, kan ini saya titipin ke saudara di kandang yang di Lebak Banten ini ya. Dan saya kembali aktivitas bekerja sebagai SPG tadi. Dan setelah 4 bulan ya, berarti Merino kan usia 4 bulan, 3 bulan, berarti 7 bulan ya. Itu mengalami, wah gede gitu. Jadi maksudnya dalam 7 bulan kok gede banget ini domba, cepet banget kayak gitu loh gedenya. Nah, oke. Dari situ saya balik lagi ke Jakarta, saya nggak langsung buka peternakannya, tapi saya langsung belajar ilmunya. Langsung saya telepon lagi teman saya yang Samsul, saya sharing, emang kalau domba itu makannya apa kayak gitu kan. Terus kalau domba sakit itu gimana kayak gitu. Terus kalau domba itu gimana sih kalau mau ternak. Nah, dijelasin tuh di domba itu ada sistem namanya sistem breeding, ada fattening, pakannya tuh bisa pakan hijauan, ada konsentrat, ada silase, bla 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 bla. Pusing tuh saya waktu dijelasin semuanya. Terus obat-obatannya juga banyak. Nah, pusing waktu itu. Tapi kata teman saya nggak, udah intinya jalanin aja, kalau emang benar-benar yakin jalanin aja, nggak usah mikirin ya gini. Ibaratnya kata dia itu kita belajar dari yang sedikit. Jadi kalau misalnya ada pahit-pahitnya kematian, ruginya nggak banyak, tapi ruginya dikit. Oke siap, akhirnya saya beraniin. Waktu itu di tahun berapa ya, kalau nggak salah 2022 ya, itu saya bikin kandang. Nah, duit 30 juta ini saya bikin kandang. Nah, saya juga bingung lagi nih, konsep kandang yang seperti apa yang akan saya bangun begitu ya. Nah, saya survei lagi nih balik ke Lebak Banten teng. Nah, ngomong sama orang tua yang di sini. Pak, kalau saya bikin kandang kambing gimana ya, Pak? Kayak gitu. Nah, kata bapak saya, wah, bikin kandang kambing di sini banyak yang dicuri kayak gitu. Jadi kebo sapi, kambing itu dicuri satu kandang langsung nggak nanggung-nanggung. Wah, pusing juga nih.